Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review filmku. Kali ini saya akan mereview sebuah film Korea bergenre komedi romantis dengan alur cerita yang cukup unik yang dirilis Juni 2021 lalu. Judulnya itu Sweet and Sour. Jadi nontonnya jangan di skip ya, biar paham. Tapi sebelum menyaksikan, sudilah kiranya mendukung review filmku ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar channel ini bisa berkembang. Oke, selamat menyaksikan. Awal film memperlihatkan seorang pasien di rumah sakit yang sedikit gemuk yang bernama Lee Jang Hyuk. Dia ini menderita penyakit kuning yang bahkan orang tuanya pun takut kontak langsung karena dikira penyakitnya bisa menular. Gila ini orang tua. Si Lee Jang Hyuk ini selama di rumah sakit dirawat oleh seorang perawat bernama Daeun. Si Daeun ini orangnya baik sekali sehingga Lee Jang Hyuk pun merasa dilindungi. Lee Jang Hyuk ini akhirnya jatuh cinta kepadanya, bahkan rela berkorban demi Daeun, bukan demi negara dasar, hanya untuk membuat Daeun bisa beristirahat atau makan saat sedang kerja. Dia pun memperhatikan cincin yang ada di tangan Daeun, tetapi Daeun menjawab bahwa itu hanyalah cincin kelulusannya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia pun nyari cara supaya bisa sakit lagi. Aneh, karena Lee Jang Hyuk belum nyatakan cinta sama si Daeun ini. Akhirnya dia ke rumah sakit, ngendap-ngendap buat cari nomor HP Daeun. Belum sempat ngafalin nomor, dia kedapatan sama suster pengawas. Apa sih hidup Muna? Setelah pulang, dia membuat prediksi nomor HP Daeun. Lama mencoba, akhirnya dia berhasil. Di telepon, Daeun pun mengatakan bahwa dia lagi cuti dan memanggil Lee Jang Hyuk ini ke kosnya karena dia sendirian di kos. Hasilnya, Lee Jang Hyuk ini membeku sejenak, lalu bangunin orang tua buat pinjam mobil dan ngegas secepat kilat ke kos Daeun. La ilaha illallah. Sampai bermalam. Paginya pasang lampu dan buang sampah, tapi tidak ada kejadian. Mereka pun akhirnya kembali dekat. Lee Jang Hyuk ini selalu menemani si Daeun saat bekerja. Saking dekatnya, bahkan pakaian harus couple, walau ukuran size nggak mungkin sama. Saat sedang makan, Lee Jang Hyuk menanyakan cincin Daeun yang hilang dari tangannya. Tapi Daeun menjawab bahwa cincin itu hilang entah kemana. Alasan. Tiba-tiba Daeun mengajak Lee Jang Hyuk ini liburan ke Jeju. Kalau di sini tuh kayak di Wakatobi, tempat wisata. Saat di bandara, Daeun memberikan sebuah hadiah sepatu. Dia pun senang dan lalu berjanji ke depannya dia akan mengajak Daeun ke Jeju. Dan untuk itu dia akan berusaha menurunkan berat badannya sambil berlari kayak orang kesurupan. Saat berlari, Shin pun memperlihatkan sepatu Lee Jang Hyuk yang menjadi kusam. Tapi anehnya, yang make tidak gemuk lagi, malah tampan, mirip kayak yang lagi review film ini. Oke, jangan dibahas, lanjut. Jang Hyuk ini seorang analisis jembatan yang bekerja di perusahaan konstruksi. Akan tetapi, bosnya lalu mengirimnya untuk magang di perusahaan yang lebih besar di ibu kota. Maksudnya agar dia lebih sukses di sana. Dia pun lalu menjemput Daeun di tempat kerjanya untuk kemudian membicarakan kepedihannya. Jang Hyuk bahkan membeli sebuah mobil dan memberikan Daeun sebuah cincin. Jang Hyuk mempunyai teman magang yang bernama Boyung yang selalu membuat dia kesal. Untuk itu dia membalasnya dengan menguji rancangan Boyung dengan simulasi bencana. Maka bos besar pun menyuruh agar Jang Hyuk dan Boyun bekerja sama mendesain jembatan yang tahan dengan bencana. Untuk menyelesaikan jembatannya, si Boyung ini sampai 3 hari di kantor, ndak pulang-pulang ke rumah Bang Toyub. Jang Hyuk yang kasihan kemudian membantunya. Saat itulah mereka selalu lembur bersama di kantor. Tanpa disadari, hubungan dia dengan Daeun mulai renggang akibat dari kesibukan mereka dan jarak antara Incheon dan ibu kota Seoul, Korea Selatan. Bahkan untuk mendengar cerita Daeun tentang pasien barunya dan mengganti lampu saja sampai tidak sempat
apalagi buang sampah. Mereka juga sering bertengkar hal-hal yang sepele, sehingga Daeun mengatakan bahwa dia sedang hamil. Tanggung jawabku bro. Tapi dengan berbagai pertimbangan janinnya pun digugurkan. Setelah itu Jang Hyuk ini ambil cuti karena terus menemani Daeun hingga kinerjanya dianggap menurun. Akhirnya Boeing memaksa agar Jang Hyuk kembali lembur bersamanya agar desain jembatan ini dapat selesai. Karena kesibukan Jang Hyuk, Daeun pun inisiatif ibu kota buat mengajak jalan si Jang Hyuk. Tetapi saat jalan bersama, dia ngoceh, lagi banyak pekerjaan lah, inilah itulah, hingga akhirnya sebut nama Boyoung saat bersama Daeun. Akhirnya mereka pun bertengkar dan akhirnya putus. Di kantor, Jang Hyuk tambah dekat sama si Boyoung. Dekatnya sampai intim guys, mungkin karena si Jang Hyuk ini baru saja putus. Tapi dia masih sering kepo sama medsos Daeun dan selalu teringat dia saat melihat perawat. Membekas tahu. Lalu suatu ketika masuk pesan tentang pemesanan tiket ke Jeju di ponsel Jang Hyuk. Dia pun berpikir kalau Daeun ini belum bisa move on. Akan tetapi esok paginya dia mendapat kiriman cincin yang dikembalikan oleh Daeun. Pusing saya. Akhirnya proyek pun sukses diselesaikan. Akan tetapi Jang Hyuk dan Boyoung gagal menjadi pegawai tetap. Mungkin ini karma ini. Saat di bar, Boyoung ini bilang selanjutnya dia mau keluar negeri buat cari pengalaman kerja. Hancur lagi dia. Akhirnya dia pergi mengambil cincin yang disimpan begitu saja di atas meja kerja, lalu menyusul Daeun ke bandara. Saat di bandara, dia melihat Jaeyoung. Dia berlari ke arahnya. Akan tetapi si Jang Hyuk ini bertabrakan dengan seseorang. Tahu nggak siapa? Ternyata dia itu si pasien penyakit kuning yang gemuk di awal scene tadi guys. Nah, di scene inilah film pun lalu mundur ke belakang, memperlihatkan berbagai kejadian-kejadian mulai dari perkenalan Jang Hyuk dan Lee Jang Hyuk, masalah lampu, cincin, semua dibahas. Ternyata nama dua laki-laki ini sama, yaitu Jang Hyuk yang tampan dan Lee Jang Hyuk yang gemuk. Dan Jang Hyuk ini adalah pacar Daeun selama setahun lebih, sedangkan Jang Hyuk yang gemuk ini baru saja dikenalnya saat Daeun dan Jang Hyuk mulai renggang. Selanjutnya Daeun dan Lee Jang Hyuk tadi masuk ke bandara tanpa menoleh sedikit pun ke arah Jang Hyuk. Apa seluman. Film pun saat tutup dengan memperlihatkan Jang Hyuk menenang tong sampah. Sabar kok bro, review ini hanya ringkasan saja, cerita saja. Untuk lebih jelasnya baiknya dinonton langsung saja filmnya. Tidak rugi kok, bahkan mungkin ada pelajaran yang bisa diambil dari film ini. Oke, terima kasih.